65 sampai 66 Allah menyatakan wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalau kamu tanya mereka tentang ucapan-ucapan tadi, mereka akan mengatakan sesungguhnya kami hanya berbincang-bincang, bersenda gurau, bermain-main, gak serius dengan ucapan tadi. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya engkau mengolok-olok? Jangan banyak alasan, kamu telah kafir setelah iman kalian. Mendengarkan ayat ini turun, kaum munafikin tadi pun langsung bergegas menjumpai Rasulullah alaihi salatu wassalam, menyatakan demikian, ya Rasulullah, dikejar. Sampai mereka memegang tali kekang ontanya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau terus berjalan sampai orang tadi terantuk-antuk batu kakinya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami hanya main-main, kami hanya bersenda gurau, tidak serius ya Rasulullah. Beliau tidak bergeming sedikit pun, tidak noleh sedikit pun. Beliau hanya membacakan ayat ini. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kafir ya. Istihza'un sharih, mengolok-olok dengan kata-kata yang jelas, hinaan-hinaan yang jelas, celaan-celaan yang jelas. Yang kedua ialah al-istihza' ghairu sharih, mengolok-olok tapi tidak jelas, disebut dengan sindiran. Mengolok-olok, melecehkan dengan cara menyindir. Ini adalah lautan tak bertepi. Modelnya banyak, caranya banyak, bentuknya banyak. Entah dengan mengedipkan mata sambil melecehkan, atau dengan mengeluarkan lidahnya sambil melecehkan, atau yang semisalnya. Tindakan-tindakan yang mengandung unsur pelecehan, sindiran-sindiran yang ada. Juga termasuk di dalamnya barakallahu fikum menyindir atau menghina dengan membuat gambar-gambar, karikatur-karikatur, ilustrasi-ilustrasi yang isinya adalah penghinaan, pelecehan kepada para anbiya wal mursalin, terkhusus kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan termasuk yang disebutkan oleh para ulama kita adalah membuat film-film. Dua macam bentuk film tadi. Ada yang membuat film yang memang isinya itu adalah penghinaan keras, pelecehan langsung kepada Rasulullah SAW. Seperti beberapa waktu yang lalu, heboh di dunia Islam tatkala muncul film yang menyudutkan Islam wal muslimin, menyudutkan Rasulullah SAW. Nggak tahu judulnya apa itu, kok pakai bahasa Inggris, nggak paham saya. Hah? Apa judulnya? Hah? Innocent of Islam Muslim. Innocent of Muslim. Susah ya bahasa Inggris. Nah, itu semua bentuk istihza. Termasuk pula di dalamnya barakallahu fikum membuat film-film sejarah. Tayyib, membuat film-film sejarah di mana para anbiya wal mursalin diperankan oleh tokoh-tokoh atau aktor-aktor film. Fulan jadi Nabi Nuh, fulan jadi Nabi Lut, fulan jadi Nabi Saleh, fulan jadi Nabi Musa, fulan Nabi fulan.
sosok seorang nabi, sosok seorang rasul dijadikan sebagai peran. Itu juga termasuk istihza. Ini merupakan perkara yang sudah merebak di kalangan umat. Tidak hanya kaum kufar yang melakukannya, tapi juga di kalangan kaum muslimin, terutama yang film-film sejarah itu. Sejarah para anbiya wal mursalin, sejarah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sejarah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mana para anbiya wal mursalin diperankan oleh orang-orang sekarang, oleh aktor-aktor film yang notabene mereka adalah orang yang fasik. Itu merupakan istihza. Itu fatwa resmi dari Majma' al-Islami yang masuk dalam bagian Rabita al-Islami di Mekah. Itu juga yang lainnya. Sehingga bentuk-bentuk permusuhan barakallahu fikum itu banyak. Sangat banyak. Dan ternyata bukan hanya kaum kufar yang melakukannya. Kalau memang orang-orang kafir yang melakukannya, itu perkara yang memang sudah wajar. Dari sananya mereka memang mencanangkan permusuhannya kepada para anbiya wal mursalin. Bahkan semata-mata melecehkan, tapi bahkan membunuh, memerangi para anbiya wal mursalin. Jika mereka mendapatkan ridha kepada para anbiya wal mursalin, hingga mereka mengikuti milah al-Yahud wan Nasara. Walan tarda 'ankal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatuhum. Namun barakallahu fikum, kenyataannya pihak-pihak muslimin pun ikut andil dalam bab ini, walaupun bukan dengan cara fisik, bukan dengan cara pembunuhan, bukan dengan cara peperangan, namun dengan cara-cara yang lain, umumnya dalam bentuk istihza. Banyak kita saksikan komik apa? Komik namanya ya? Komik cerita-cerita pilihan. Ya. Sejarah Nabi siapa begitu. Dibikin gambarnya. Membuat gambar makhluk yang bernyawa, hukumnya haram. Gambar itu ilustrasi seorang nabi, seorang rasul. Ya, Pak ya. Disebarkan di mana-mana, dijual murah. Satu komik paling 1.500, 2.000. Sesuatu yang merupakan istihza, pelecehan kepada para anbiya wal mursalin, tapi tidak ada reaksi di kalangan umat Islam. Diam 1000 bahasa. Dan yang lebih mengerikan lagi, ialah al-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama Islam ini. Al-istihza'u bis-sunnah, mengolok-olok sunnah Rasulullah SAW. Itu merupakan fenomena yang tersebar di kalangan umat Islam. Bukan semata-mata kaum kufar, umat Islam. Mereka melecehkan, menghinakan agama Allah yang mulia, melecehkan sunnah Rasulullah SAW, dan tidak ada reaksi. Padahal hukumnya juga sama. Baik itu istihza'un sharih, melecehkan dengan pelecehan yang tegas, atau istihza'un ghairu sharih, pelecehan dalam sindiran. Baik yang dilecehkan antara Rasulullah SAW, atau yang dilecehkan ialah Al-Quran, atau yang dilecehkan adalah agama Allah, Islam, atau yang dilecehkan adalah sunnah Rasulullah SAW. Hukumnya semuanya sama. Dengan ayat di atas. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya engkau mengolok-olok, engkau menghinakan, engkau melecehkan? Jangan banyak alasan, kamu telah kafir.
setelah Islam kalian, setelah iman kalian. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam Aqidatut Tauhid menyatakan innal istihza'a bid-dini riddatun 'anil Islam wa khurujun 'anid dini bil kulliyah. Mengolok-olok agama itu tindakan kemurtadan dari Islam, keluar dari agama secara total. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Belum membawakan ayat di atas. Beliau mengatakan fahadhil ayah tadullu ala anal istihza'a billahi kufrun wa anal istihza'a birrasuli kufrun wa anal istihza'a bi ayatillahi kufrun. Faman istahza'a biwahidatin min hadhil umur fahuwa mustahzi'un bi jami'iha. Ayat ini menunjukkan, kata beliau, mengolok-olok Allah adalah kekufuran. Mengolok-olok Rasul alaihi salatu wassalam adalah kekufuran. Mengolok-olok ayat-ayat Allah adalah kekufuran. Barang siapa yang melecehkan atau yang mengolok-olok satu daripadanya dari tiga perkara tadi, itu berarti dia telah mengolok-olok seluruhnya. Barang siapa yang melecehkan Al-Quran, itu artinya dia melecehkan Al-Quran, melecehkan Rasul, melecehkan Allah. Barang siapa yang melecehkan ayat-ayat Allah satu saja, juga berarti dia telah melecehkan Allah, Rasulnya, dan semua ayat yang ada. Barang siapa yang melecehkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia pun berarti melecehkan Allah dan Al-Quran. Satu yang dilecehkan, hukumnya semuanya sama. Dalam fikih Islam, para ulama kita sepakat, barang siapa yang mencela Rasul alaihi salatu wassalam atau yang menghinakan Rasul alaihi salatu wassalam, baik dengan terang-terangan ataupun dengan sindiran, terkait dengan akhlaknya atau terkait dengan namanya atau nasabnya atau peranginnya atau agamanya, dia dinyatakan kafir dan hukumnya dibunuh. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah menyatakan, ini dinukil dalam kitab Ahkamul Murtad inda Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah menyatakan, kullu man syatama Nabi alaihi salatu wassalam au tanaqasahu musliman kana au kafira fa'alaihi al-qatl. Siapa saja yang mencaci maki Nabi alaihi salatu wassalam atau yang menghinakan Nabi alaihi salatu wassalam, baik dia dulunya seorang muslim atau dia orang yang kafir, maka wajib dibunuh. Wajib dibunuh. Disebutkan Imam Ahmad ibn Hanbal punya pendapat tidak perlu dimintai taubat, langsung bunuh. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad, Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, beliau menyatakan, jami'u man sabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw 'afahu aw alhaqa bihi naqsan fi nafsihi aw nasabihi aw dinihi aw khaslatin min khisalihi aw 'arada bihi shubhatan bi shay'in ala tariq as-sabb lahu wal izra' alayhi aw al-bughd minhu wal 'ayb lahu fahuwa sabb wal hukmu fihi hukmu as-sabb yuqtal. Dia mengatakan semua pihak yang mencela Nabi
atau yang mencacati Nabi, atau menyebutkan satu kekurangan pada pribadi Nabi, atau nasabnya Nabi, atau agama yang beliau bawa, atau perangai-perangai Nabi, maka dia sama seperti orang yang mencela Nabi. Hukumnya sama sebagaimana hukum orang yang mencela, dibunuh. Dibunuh. Beliau mengatakan, wa kadzalika man la'anahu aw tamanna madarratan lahu aw da'a 'alaihi aw nasaba ilaihi ma la yaliqu bimansibihi ala tariqi adh-dhamm aw 'ayyabahu fi jihatihi al-'azizah bi saghafin min al-kalam. Beliau mengatakan ini semuanya sama hukumnya dengan di atas. Begitu pula dihukumi sama seperti mencaci maki Nabi, dibunuh. Siapa saja yang melaknat, yang mengutuk Rasul, atau yang berangan-angan beliau mendapatkan kemadaratan, atau mendoakan kejelekan untuk Rasul, atau menisbahkan kepada Rasul hal-hal yang gak pantas untuk beliau dengan cara mencela, atau mencacati beliau dengan ucapan-ucapan yang jelek, itu semuanya sama hukumnya, dibunuh. Beliau mengatakan setelah itu, wa hadza kulluhu ijma'un minal ulama wa immatul fatwa min ladun ashabihi wa ahlu majarra. Ini semua adalah kesepakatan para ulama, kesepakatan para imam-imam fatwa semenjak zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan zaman-zaman yang setelahnya, dan demikian seterusnya. Ini pada fikih Islami dinyatakan murtad dari agamanya, dibunuh dengan tanpa diminta taubat terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Dibunuh. Dan jangan lupa yang membunuhnya, yang eksekusinya ialah para penguasa, pemerintah kaum muslimin yang memang punya wewenang dalam menegakkan hukum-hukum had. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Dikarenakan fenomena-fenomena semacam ini merebak di kalangan kaum muslimin dan terus akan dimunculkan dan dilancarkan oleh pihak-pihak kufar terkait dengan para anbiya wal mursalin, khususnya terkait dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka sudah semestinya kita kaum muslimin mengkaji, mempelajari salah satu dari rukun iman yang 6, ialah al-imanu bir-rusuli alaihimus salatu wassalam, beriman dengan para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana semestinya kita mengimani prinsip ini, bagaimana bentuk-bentuk keimanan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan nabi-nabi yang lain, bagaimana akidah Islam dalam bab ini, dengan harapan supaya kita termasuk pembela-pembela Rasul, termasuk pembela-pembela sunnah, pembela-pembela para anbiya wal mursalin, dan mewaspadai siapa saja yang mencaci maki para anbiya wal mursalin, atau yang melecehkannya, atau yang merendahkannya, atau yang mengolok-oloknya, baik dengan terang-terangan atau dengan sindiran. Di samping mengetahui hukum di atas yang telah kita sebutkan, muslimin perlu mendapatkan bekal terkait dengan masalah al-imanu bil anbiya'i wal mursalin. Maka pada kesempatan kita kali ini, khanafitina azakumullah, akan kita baca pada bab yang keempat dari risalah Al-Majmu'atul Hisan fi Ushulil Iman, beberapa riwayat yang menjelaskan tentang keimanan kepada para anbiya wal mursalin, supaya semakin kokoh iman kita, semakin kuat akidah kita, tidak goyang dengan berbagai macam propaganda musuh-musuh agama, atau tindakan-tindakan kaum munafikin, atau tindakan-tindakan orang-orang yang menyimpang dari agama terkait khususnya dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadis yang pertama,
An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah anabiyyan kana Adam qala na'am mukallam qala kam kana bainahu wa bain Nuh qala 10 qurun qala ya Rasulullah kam kanat ar-rusul qala 315 rawahu Ibn Hibban kama fi al-Mawarid والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وقال صحيح وصح انظر سلسلة الصحيحة للشيخ dari Abu Umamah Sudai ibnu Ajlan namanya Abu Umamah al-Bahili namanya Sudai ibnu Ajlan radhiyallahu anhu. Ada seseorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, apakah Adam alaihi salam seorang nabi? Anabiyan kana Adam, apakah Adam alaihi salam seorang nabi? Beliau menjawab, betul. Beliau seorang nabi, mukallam, bahkan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3. Yang pertama, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Allah Musa secara langsung. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan tatkala Musa datang kepada miqat kami, memenuhi janji kami, dan Rabb-Nya berbicara dengan Nabi Allah Musa. Yang kedua, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kapan itu? Pada peristiwa Mi'raj, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam Mi'raj ke langit. Barakallahu fikum, beliau sampai ke langit yang ke-7, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai di sebuah tempat di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam mendengarkan sarihul qalam, mendengarkan suara goresan tira takbir, dan disitulah Rasulullah alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu langsung dari Allah dengan tanpa perantara terkait dengan ibadah salat. Yang ketiga, Nabi Adam alaihi salatu wassalam sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat ini, na'am mukallam, ya Adam alaihi salatu wassalam seorang nabi dan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga disebutkan dalam Al-Qur'an, ketika Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an sejarah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Allah memanggil langsung Nabi Allah Adam. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, kami katakan wahai Adam, kamu tinggal dengan istri kamu di surga. Ya Adam, ya Adam, wahai Adam, wahai Adam. Itu menunjukkan bahwasanya Allah langsung berbicara dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Na'am mukallam. Kemudian dia bertanya lagi, berapa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh? Rasul menjawab 10 kurun, 10 generasi. 10 abad. Yang disebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam sahih, selama 10 kurun itu tidak terjadi sedikit pun yang namanya kesyirikan. Belum muncul yang namanya kesyirikan. Baru muncul pada masa Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Maka Nuh alaihi salam sebagai Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi untuk mengembalikan agama Allah yang mulia, yang murni, memberantas kesyirikan-kesyirikan yang ada. 10 kurun itu. Bertanya lagi tadi, ya Rasulullah, berapa jumlahnya Rasul? Beliau mengatakan jumlahnya 315.
315. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, At-Tabrani, Al-Hakim, disahihkan oleh beliau juga Ibnu Mandah, dan disebutkan dalam kitab Silsilah As-Sahihah oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Riwayat ini menjelaskan kepada kita di antara iman kepada para anbiya wal mursalin ialah mengimani adanya para nabi dan para rasul. Keimanan kepada mereka itu ada yang jumlatan, ada yang tafsila. Ada keimanan secara global, ada keimanan secara terperinci. Adapun yang secara global kita mengimani bahwasanya Rasul itu jumlahnya banyak, 315 orang. Disebutkan dalam riwayat yang lain kalau Nabi lebih banyak lagi daripada itu. Dalam keadaan tidak semua Rasul itu disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsushu 'alaika. Di antara Rasul-Rasul tadi ada yang kami kisahkan nama-namanya kepada engkau wahai Rasul. Ada pula di antara mereka yang tidak kami kisahkan. Maka nabi-nabi yang tidak kita ketahui siapa namanya, bagaimana kisahnya, bagaimana sirahnya, kita imani dengan iman yang mujmal, iman yang global. Kita yakini beliau nabi, beliau rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang mulia. Baik. Itu mujmal. Ada pula yang diimani secara tafsil, terperinci. Ini khusus untuk para anbiya wal mursalin yang diketahui namanya, diketahui sejarahnya. Ya. Di antaranya yang disebutkan di sini Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Quranul Karim barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada 25 nama Rasul alaihi salatu wassalam. 25 Rasul alaihi salatu wassalam. Yep, ada yang disebutkan namanya saja, ada yang dibawakan sedikit sejarahnya, ada yang disebutkan banyak sekali sejarahnya. Yang paling banyak disebutkan sejarahnya, sirahnya adalah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Di banyak tempat dalam Al-Quran dikisahkan tentang Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, karena beliau adalah akbaru anbiya'i Bani Israel, nabi Bani Israel yang paling agung, yang paling besar. Barakallahu fikum. Ini diimani secara terperinci. Kita imani mereka sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Diimani dengan nama-nama mereka, diimani dengan sepak terjang mereka, sejarah mereka, sirah mereka, dakwah mereka, terperinci sesuai dengan keterangan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu namanya tafsil, mufassal, iman secara terperinci. Barakallahu fikum. Dan sebagaimana dimaklum bersama ya ikhwan, dari 25 nama nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, 5 diantaranya adalah Rasul ulul azmi. Siapa mereka ya ikhwan? Yang ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, 5 yang dikatakan sebagai Rasul ulul azmi, yang punya azam kuat, punya kesabaran yang luar biasa, melebihi nabi-nabi yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya para anbiya bertingkat-tingkat sisi fadilahnya. Para rasul bertingkat-tingkat sisi fadilahnya.
tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul. Kami lebihkan sebagian mereka dan sebagian yang lain. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ila akhir ayat, sampai akhir ayat yang menjelaskan masalah itu. Barakallahu fikum. Baik, dari 25 nabi tadi, 3 yang dikatakan sebagai kalimur rahman, nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam, Nabiullah Musa, Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik, dari 25 tadi, ada nabi yang dikatakan sebagai Khalilullah. Dia adalah Nabiullah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Innallaha takhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila, kata Rasul. Sesungguhnya Allah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai khalil. Sehingga Nabi Ibrahim dikatakan sebagai Khalilur Rahman atau Khalilullah. Rasul juga demikian, dikatakan sebagai Khalilullah. Barakallahu fikum. Barang siapa yang menggunakan bahasa Habibullah, kurang ya, Pak. Sebab tingkatan khullah lebih tinggi daripada tingkatan mahabbah. Dan subhanallah, yang mengucapkan menggantinya dengan Habibullah terkait dengan Rasul alaihi salatu wassalam, itu dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah, dari kalangan kaum Jahmiyah. Dari kalangan kaum Jahmiyah, mereka mengingkari Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Mereka mengingkari Nabi kita Muhammad sebagai Khalilur Rahman. Diingkari sama mereka. Dan yang suka menyebut dengan bahasa Habibullah juga dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah, dari kalangan kaum Sufiyah. Yang betul adalah Khalilullah. Dari 25 nabi tadi, ada seseorang nabi yang dikatakan sebagai Abul Anbiya'i ba'dah, bapaknya seluruh nabi setelahnya. Siapa itu? Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yakin ya? Yakin. Beliau dikatakan sebagai Abul Anbiya'i ba'dah, ayahnya seluruh nabi setelah beliau. Karena beliau punya anak Nabiullah Ismail, yang kedua Nabiullah Ishaq. Baik, seluruh para anbiya wal mursalin setelahnya dari keturunan Nabiullah Ishaq, dari keturunan Nabiullah Yaqub. Ishaq punya anak namanya Yaqub yang disebut dengan Israel. Dari situlah muncul para anbiya wal mursalin, sehingga dikenal dengan sebutan Nabi Bani Israel. Ini Bani Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Semuanya dari sini, kecuali Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dari keturunan Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Barakallahu fikum. Masya Allah. Dari nabi-nabi tadi ada yang disebut dengan Imamul Hunafa. Siapa itu? Imamul Hunafa, tokohnya ahli tauhid. Siapa itu? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga dinisbahkan kepada beliau Al-Hanafiyah, millatu Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Hendaklah engkau wahai Nabi mengikuti millah Nabi Ibrahim yang hanif. Sehingga beliau dikatakan sebagai Imamul Hunafa atau imamu ahli tauhid. Namanya, masya Allah. Dan dari seluruh nabi-nabi yang ada, yang paling afdal adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau dikatakan sebagai Sayyidu waladi Adam, tokohnya anak Adam. Barakallahu fikum. Namanya, ini hadis yang pertama berkaitan dengan para anbiya wal mursalin. Hadis yang kedua
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ana awlan nasi bibni Maryam al-anbiya'u awladu 'allatin wa laysa baini wa bainahu nabi. Rawahu Muslim. Yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, saya adalah orang yang paling layak memuliakan ibnu Maryam, yaitu Nabiullah Isa. Saya orang yang paling layak terkait dengan Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salam. Al-anbiya'u awladu 'allat. Al-anbiya'u awladu 'allat. Para nabi-nabi itu adalah anak-anak dengan satu bapak. Maknanya dinuhum wahid wa syara'i'uhum mukhtalifah. Agama mereka satu, agama tauhid, tapi syariat mereka berbeda. Bapak mereka satu, tapi ibu-ibu mereka berbeda. Saudara-saudara lain ibu, auladu Allah. Baik. Walaysa baini wa bainahu nabi. Tidak ada satu nabi pun antara aku dan Isa bin Maryam alaihi salam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini azakumullah menjelaskan kepada kita tentang nasabnya para anbiya wal mursalin, sekaligus menjelaskan kepada kita inti agama yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin. Disebutkan bahwasanya para anbiya wal mursalin itu masih ada hubungan nasab. Masih ada hubungan nasab. Auladu 'allad. Mereka semua berjumpa pada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Nasab ya, saudara. Ada yang sepupu, ada yang saudara, dan semisalnya, ada yang anak, ada yang bapak. Satu nasab. Dan nasabnya para anbiya wal mursalin itu paling mulia di kalangan kaum. Anfasuhum nasaba. Yang paling bagus, yang paling tinggi nasabnya di kalangan kaumnya. Kalau orang kerajaan bilang ningrat, tapi si kalado ya Pak. Ini bukan semata-mata ningrat, tapi keluarga Nabi. Kalau keluarga kerajaan kan sudah masya Allah gitu ya. Ya, ini Nabi, keluarga besar Nabi. Barakallah. Baik, anfasuhun nas. Terutama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum. Ada dua bacaan. Ada yang membaca min anfusikum, yang artinya dari diri kamu sendiri, yakni dari bangsa manusia, dari kalangan kamu sendiri. Ada yang membaca min anfasikum,
min anfasikum, anfas yang paling berharga, ai anfasikum nasaba. Telah datang kepada kamu seorang rasul yang paling mulia, yang paling tinggi nasabnya di kalangan kalian. Nah, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nasabnya paling mulia di kalangan bangsa Quraisy. Disebutkan dalam hadis, gimana ya, Fan? Inna Allah astafa. Gimana ya, Fan? Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Ismail dari bangsa Arab. Dan Allah memilih Quraisy dari bangsa Ismail. Allah memilih Kinanah dari bangsa Quraisy. Allah memilih Bani Hashim dari Bismillah. Dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Artinya beliau adalah orang yang paling mulia nasabnya di seluruh ranah Arab. Dari kalangan Bani Hashim. Bani Hashim itu merupakan nasab yang paling mulia dari bangsa Quraisy, dan terus naik ke atas yang paling mulia dari bangsa Arab. Anfasuhum nasaba. Itu nanti. Oleh karena itulah, ketika ada seseorang yang melecehkan nasabnya Rasul, kufur. Dikatakan kufur. Kenapa? Dikarenakan menentang sekian banyak ayat, sekian banyak nas yang menyebutkan Rasul orang yang paling mulia nasab. Barang siapa yang mencela atau yang menghinakan nasabnya Rasul saja dikatakan kufur. Apalagi menghina Rasul. Juga hadis ini khonafidina azakumullah menerangkan kepada kita bahwasanya seluruh nabi dan rasul itu agamanya satu, syariatnya yang berbeda-beda. Yang satu itu ialah agama tauhid, dinut tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, meninggalkan segala bentuk peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhidul uluhiyah yang disebutkan dalam kalimat syahadah la ilaha illallah. Allah mengatakan dalam firman-Nya dia An-Nahl ayat yang ke-36. Allah menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya mengatakan beribadahlah kamu semua kepada Allah dan jauhilah taghut-taghut. Maka seluruh nabi, dari mulai nabi yang pertama Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, Rasul pertama yang diutus di muka bumi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sampai Nabi dan Rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, semuanya satu agamanya, agama tauhid. Juga diberikan agama Islam, satu agamanya. Semuanya bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, memerangi semua bentuk kesyirikan dalam perkara ibadah. Ini satu. Adapun syariatnya beragam. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, kata Allah di Al-Maidah. Masing-masing kalian wahai Nabi, kami jadikan untuk dia syariat dan manhaj. Barakallahu fikum. Syariat dan manhaj. Dan akan disebutkan insyaallah barakallahu fikum bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup nabi dan rasul, sekaligus menghapus semua syariat nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum beliau. Barakallah. Oleh karena itu disebutkan faedah oleh para ulama yang namanya dinul Islam dua macam. Yang pertama ialah Islamun am, Islam secara umum. Maknanya at-ta'abbudu lillah bima syara', beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
sesuai dengan syariatnya. Ini Islam secara umum. Ini agama seluruh nabi dan seluruh rasul. Ibadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya masing-masing nabi. Nabi Adam agamanya Islam, Nabi Nuh agama Islam, Nabi Ibrahim agamanya Islam, Nabi Musa agamanya Islam, Nabi Allah Isa agamanya Islam. Semuanya muslimin. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam membangun Ka'bah, diabadikan dalam Al-Quran, beliau berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami, aku dan Ismail ini, muslimaini lak, dua orang yang muslim kepada Engkau ya Allah. Dan jadikanlah keturunan kami umat yang muslimah, umat yang muslim kepada Engkau ya Allah. Beliau mengatakan muslimah, maknanya Islam secara umum, beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat masing-masing nabi tadi. Yang kedua disebut dengan Islamun khas, Islam khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya, Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, Islam khas. Maka setelah diutusnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, maka semua bimbingan-bimbingan yang sebelumnya dimansuh, dan hanya berlaku satu syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dengan agama, namanya agama Islam. Dan setelah itu kaum muslimin rahimakumullah, ketika disebutkan nama Islam, maka yang dimaksudkan adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, disebut dengan Islamun khas. Maka tidak ada lagi agama selain ini. Semuanya harus Muslim, semuanya harus berislam, sebagaimana yang dibawa, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun agama-agama yang lain, walaupun menisbahkan diri kepada nabi-nabi yang sebelumnya, maka dikatakan kafir. Inna dina indallahil Islam. Agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinah falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia di hari akhir nanti termasuk orang-orang yang merugi. Islam di sini Islam khusus, Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Kemudian dalam riwayat ini, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, ana awlan nasi ibni Maryam. Aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam, orang yang paling pantas membela Isa bin Maryam. Tidak ada satu nabi pun antara beliau dan saya. Jadi Nabiullah Isa itu dikatakan sebagai nabi terakhir Bani Israel. Setelah itu, setelah wafatnya atau diangkatnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, saya mengatakan wafat, diangkatnya, itu prinsipnya Pak ini. Setelah diangkatnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam ke langit, setelah itu tidak ada lagi yang namanya nabi dan rasul. Dengan kurun waktu yang sangat lama, masa-masa kekosongan Rasul disebut dengan ayyamul fatrah, masa-masa kekosongan Rasul, sampai pada akhirnya diutuslah Nabi kita Muhammad alaihissalatu. Ada yang menceritakan oleh sejarah, jarak antara Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dengan Nabiullah Muhammad alaihissalatu wassalam adalah, ada yang mengatakan 500 tahun, 5 kurun jaraknya itu. Sehingga mengalami masa-masa kekosongan, ayyamul fatrah, masa-masa kekosongan Nabi, kekosongan Rasul.
Pada masa-masa itu khanafitina azakumullah, umat manusia berubah. Mayoritas mereka kembali kepada pemahaman berhalaisme. Ada pula yang ateis, ada pula yang menyembah api. Al-muhim kembali kepada kekufurannya masing-masing. Yang tersisa hanya baqaya min ahlil kitab, sisa-sisa pendeta-pendeta ahli kitab yang berpegangan dengan kitab suci Taurat atau yang berpegangan dengan kitab suci Injil. Sisa. Barakallahu. Sementara yang lainnya kufur kembali. Disitulah ada pembahasan di kalangan para ulama. Bagaimana nasibnya orang-orang yang terlahir pada masa-masa fatra ini, yang terlahir pada masa-masa kekosongan Rasul ini, dihukumi apa mereka itu? Sebab tidak ada nabi, tidak ada rasul yang memberikan peringatan kepada mereka. Tidak ada yang menyampaikan dakwah kepada mereka. Dalam kondisi di tengah-tengah masyarakat yang semuanya kufur, semuanya syirik, semuanya musyrikin. Dihukumi apa? Dari mulai semenjak lahir ke muka bumi, yang dia tahu agama moyangnya, agama bapak. Bagaimana ini? Itu pembahasan panjang di kalangan para ulama umum. Ringkasnya, pada ayyamul fatrah, pada masa-masa kekosongan Rasul, umat manusia dibagi tiga. Yang pertama ialah yang masih di atas jalur yang benar, mukmin. Ini adalah orang-orang yang masih berpegangan dengan ajaran Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, atau ajaran Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, atau ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini dikatakan mukmin, yang dikatakan baqaya min ahli kitab, sisa-sisa ahli kitab. Barakallahu fiikum. Di antara mereka adalah Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah. Di antara mereka juga yang disebutkan ikhwan, Zaid ibnu Amr ibnu Nufail. Juga di antara mereka ialah Buhairah Ar-Rahib, pendeta Bahirah yang sempat dijumpai Rasul ketika ke Syam, ketika beliau masih kecil berdagang dengan pamannya di Syam, ketemu dengan pendeta Buhairah. Dan yang sebelum-sebelum mereka, dari pendeta-pendeta yang dijumpai oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu arba, ketika sahabat Salman lari dari rumahnya untuk mencari kebenaran. Itu kan ditunjukkan kepada pendeta ini. Itu semua adalah orang yang terbaik di muka bumi ketika itu. Sampai yang terakhir mati, tidak ada lagi orang yang semisal mereka. Sudah muncul masa kenabian ketika itu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dinyatakan musyrik kafir. Musyrik kafir yang merubah-rubah agama Allah, yang merubah-rubah agama tauhid, seperti Amr bin Luhai Al-Khuzai, sebagai orang pertama yang membawa praktek kesyirikan ke bumi Arab, membawa kembali patung-patung 5 orang soleh yang ada di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Waddan, Waswa'an,
Waddan wa Suwa' wa Yaghut wa Ya'uq wa Nasr. Yang diabadikan dalam surat Nuh itu. Itu dia cari, dia bongkar kembali dan dia datangkan ke bumi Arab. Orang pertama yang merubah agama Nabi Allah Ibrahim. Orang pertama yang membuat kesyirikan di bumi Arab. Dan rata-rata orang-orang yang ada pada masa itu dinyatakan kafir, musyrik. Termasuk di dalamnya adalah Abdul Muthalib, kakeknya Rasul, Abu Thalib, pamannya Rasul, bahkan kedua orang tua Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan paham ya? Nah, yang ketiga ialah seseorang yang dikatakan sebagai ashabul fatrah. Disebut dengan ashabul fatrah. Yang hidup pada masa-masa itu tidak ada kesyirikan yang mereka lakukan, tidak ada pula keimanan yang ada pada mereka kepada seorang Nabi pun. Ashabul fatrah. Mereka ini urusannya ditangguhkan nanti di yaumul qiyamah, yumtahanun. Di hari kiamat nanti mereka diimtihan, dites, diuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yumtahanun. Apa ujiannya? Hah? Baru masuk neraka. Kalau mereka masuk neraka, kalau mereka masuk neraka, gimana? Maka dia akan mendapati surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang menolak, maka dia akan masuk neraka. Yang masuk neraka dikatakan dia taat kepada Allah. Jadi kalau memerintahkan masuk neraka, mereka taat, maka ketaatan itulah yang diinginkan oleh Allah, ujian bagi mereka. Dan kalau mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, menunjukkan mereka akan mentaati Rasulnya alaihi salatu wassalam, dimasukkan dalam surga. Yang enggak mau taat dimasukkan dalam neraka. Ada. Itu 3 klasifikasi terkait dengan masalah ashabul fatrah, orang-orang yang hidup pada masa-masa kekosongan Nabi, kekosongan Rasul. Maka barang siapa yang mengaku sebagai Nabi atau mengaku sebagai Rasul antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, maka dia dajjal, kafir dia. Dan sepengetahuan saya tidak ada yang mengaku demikian. Kalau ada orang sekarang yang punya ide gitu, saya adalah Rasul hidup pada masa Nabi Isa. Loh, umurmu berapa? Umurmu berapa? Saya baru dibangkitkan di muka bumi ini. Saya hidup di zaman purbakala dulu, di zaman setelah wafatnya Nabi, setelah diangkatnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, sebelum diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hidup ada kadzab ya. Tidak ada yang demikian. Tapi kalau seandainya ada, maka dikatakan kafir, dikatakan dajjal, kadzab. Kenapa? Rasul mengatakan laisa baini wa bainahu nabi. Tidak ada satu nabi pun antara aku dan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Kurang berapa zuhurnya? Tambah lagi. Dipaskan setengah 12 atau gitu. Maksudnya tanggung. Artinya tanggungnya kalau dibaca lagi yang setelahnya jadi malah panjang penjelasannya. Allah. Baik. Ala kulli hal. Hadis yang kedua ini fanatina azakumullah sekali lagi menjelaskan kepada kita tentang agama yang diyakini yang diajarkan oleh seluruh para anbiya wal mursalin. Dinut tauhid, agama tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, meninggalkan segala bentuk kesyirikan-kesyirikan yang ada. Barakallahu. Ini prinsip. Maka semua yang disampaikan Rasul itu berkaitan dengan tauhid.
semua yang tertera dalam Al-Quranul Karim dari mulai awal sampai terakhir itu adalah berkaitan dengan masalah tauhid. Semua syariat yang Allah letakkan, yang lebih bimbingkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, semua berkaitan dengan tauhid. Semua perintah-perintah agama kembalinya kepada tauhid. Semua larangan-larangan agama yang kita tinggalkan berkaitan dengan masalah tauhid. Intinya adalah tauhid yang pusatnya pada dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis yang ketiga berkaitan dengan masalah sifat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yaitu lanjut. Tanggung. Terus lagi baru baca sudah setengah 12 ini. Dibaca dulu gitu ya. Diterangkan nanti insyaallah. Yang ketiga, An Atha ibn Yasarin rahimahullah qala. Dari Atha bin Yasar rahimahullah dia berkata, laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Saya pernah berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhum. Qultu, saya tanya kata Atha, akhbirni an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Taurat. Wahai Abdullah bin Amr, beritakan kepada aku tentang sifat Rasul alaihi salatu wassalam yang tersebut dalam kitab Taurat. Qala ajal. Katanya Abdullah bin Amr bin As, ya, akan saya sampaikan. Kenapa kalau beliau mengerti Abdullah bin Amr bin As, ikhwan? Dikarenakan sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma pada peperangan kesempatan peperangan pada masa itu beliau mendapatkan 2 karung besar yang isinya adalah kitab-kitabnya Bani Israel. Sehingga Abdullah bin Amr bin As banyak membaca tentang isi kitabnya mereka, sehingga dia sedikit tahu tentang isi kitabnya. Beliau mengatakan, wallahi innahu lamawsufun fit Taurah bi ba'di sifatihi fil Quran. Sungguh demi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam disifati dalam Taurat dengan sebagian sifat beliau yang tersebut dalam Al-Quran. Jadi yang disebutkan dalam Taurat itu juga diabadikan dalam Al-Quran. Ini fungsinya untuk saling membenarkan. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam membenarkan Nabi. Paham ya? Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam menerangkan kepada umatnya orang-orang Yahudi, menerangkan kepada umatnya tentang Nabi kita Muhammad, sifatnya beliau, ciri-ciri beliau, supaya diimani. Artinya Rasul sudah disinggung semenjak zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dalam kitab Taurat. Lama disinggung, nanti katakan beliau, kelahiran beliau dan kemungkinan. Yaitu ya ayyuhan nabi, ini sifatnya Rasul. Inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, wa hirzan lil ummiyin, dan sebagai penjaga untuk yang ummiyin, umat yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Anta abdi wa rasuli, ini sifatnya Rasul. Allah mengatakan, engkau wahai Rasul, hambaku dan utusanku. Samaitukal mutawakkil, aku namai kamu al-mutawakkil, orang yang bertawakal. Laisa bi fadhin wala ghalib, engkau bukan orang yang fadh, orang yang kaku, wala ghalib, tidak pula kasar ucapannya. Wala sakhabin fil aswaq, tidak pula orang yang berteriak-teriak di pasar. Wala yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'ah, tidak pula membalas kejelekan dengan kejelekan setimpal. Walakin ya'fu wa yaghfir,
namun engkau hamdaku yang memaafkan dan mengampuni. Wa la yaghfirullahu, dan Allah tidak akan mewafatkan Nabi kita Muhammad hatta yuqima bihi millatal auja, hingga Allah meluruskan dengan atau melalui Nabi kita Muhammad agama yang bengkok. Bi ayyaqulu la ilaha illallah, dengan mereka semua mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa yaftahu biha a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa, dan Allah akan membuka dengan agama tauhid tadi mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, dan hati-hati yang terkunci. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kriterianya, sifat-sifatnya sudah ada semenjak zaman dahulu kala, pada era ahli kitab, pada era Injil, pada era Taurat, pada era Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Dan silakan kita bahas riwayat ini dan yang setelahnya. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu habibakum. Masih bersama Ustaz Abu Abdillah Sufyan, mengenai insya Allah